ini adalah sedang berproses dalam tahap pembahasan teknis, dan RI1 inilah poin pentingnya bagi ASN P3K itu adalah mendapatkan tunjangan pensiun. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat semuanya. Pada video ini kita akan memberikan sebuah kabar gembira kepada teman-teman terkait tentang kesejahteraan guru ASN P3K di tahun 2022 nanti. Kayaknya nanti akan direvisi ya menjadi yang lebih baik. Bagi teman-teman yang saat ini sedang menantikan untuk pembukaan pendaftaran P3K Guru 2022, tetap semangat dan optimis nanti bisa lolos. Nah, berikut ini kita akan memberikan update informasi terkait tentang rencana perbaikan mulai dari regulasi pensiun, kemudian gaji berkala, kemudian kenaikan pangkat dan juga golongan, serta jenjang karir guru P3K. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, nah di sini adalah merupakan yaitu berita acara audiensi yang telah dilakukan ya teman-teman, yaitu dari Dewan Pengurus Pusat Persatuan P3K Republik Indonesia atau yang disingkat dengan PP3K RI. Nah sobat semuanya, bahwasannya kemarin di hari Kamis ya, yaitu tanggal 15 September 2022, dari teman-teman Persatuan P3K Republik Indonesia itu telah melakukan audiensi dengan BKN, yang mana di sini itu adalah terkait tentang Undang-Undang ASN yaitu nomor 5 tahun 2014 dan juga PP nomor 49 tahun 2018 serta regulasi mengenai pensiun, kemudian kenaikan pangkat dan golongan serta lain sebagainya bagi ASN P3K yang belum didapatkan dalam regulasinya serta masalah-masalah lain. Nah, pertemuan tersebut itu dilaksanakan di gedung BKN yang diwakili oleh para pejabat seperti yang tertera pada layar monitor. Nah, selanjutnya di sini untuk hasil dari pertemuan itu teman-teman, itu adalah merupakan untuk resume hasil audiensinya dari P3K Republik Indonesia dengan BKN tanggal 15 September 2022. Adalah yang pertama, yaitu ASN P3K itu secara otomatis itu akan ada kenaikan gaji berkala ya, yaitu per 2 tahun sekali. Jadi teman-teman, meskipun saat ini regulasinya itu teman-teman P3K ya, entah itu P3K guru maupun juga non guru, teknis dan lain sebagainya, meskipun di sini kita nggak ada kenaikan pangkat dan golongan, namun di sini untuk gaji berkala secara 2 tahun sekalian ini nanti sesuai dengan Perpres 98 tahun 2020 ini berjalan. Kemudian yang kedua, untuk saat ini ASN P3K itu belum ada jenjang karir ya, dikarenakan masa kerja dan golongan P3K itu masih terhitung di bawah 5 tahun. Kemudian tindak lanjut Permenpan RB usulan ke Kemenpan RB ini adalah yaitu kedepannya jika memenuhi syarat tertentu, maka bisa mengikuti seperti yaitu menjadi kepala sekolah atau pengawas sekolah, kemudian bisa menjadi kepala dinas atau mungkin lain sebagainya. Nah, kemudian yang poin ketiga, ASN P3K ini berhak atas pengembangan kompetensi teman-teman, baik yang dibiayai oleh negara maupun juga yang pembiayaan mandiri. Salah satu yang dibiayai oleh negara yaitu Latsar MOC ASN P3K 2022, namun di sini masih dalam uji coba di beberapa daerah kabupaten atau kota. Kemudian yang keempat, ini adalah rancangan Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014. Ini adalah sedang berproses dalam tahap pembahasan teknis, dan RI1 inilah poin pentingnya bagi ASN P3K itu adalah mendapatkan tunjangan pensiun. Nah, jadi di sini teman-teman P3K ini sebaiknya banyak berdoa ya, semoga nanti kita bisa menjadi ASN P3K dan kita mendapatkan semua ini teman-teman. Nah, selanjutnya untuk lanjutannya ini adalah yang kelima, yaitu ASN P3K ini secara regulasi dan undang-undang ini tidak bisa melakukan mutasi kerja ya, dalam artian antara SKBKN dengan SPMT ini harus sinkron. Nah, SKBKN kita itu di mana, SPMT kita di mana, itu adalah harus sinkron. Kemudian untuk implementasi, bila terdapat double formasi PNS dan P3K, maka yang harus dimutasi itu adalah yang PNS-nya, teman. Jadi kalau misalkan ada double, ini yang dimutasi itu adalah yang PNS-nya, tidak bisa P3K-nya, teman. Nah, selanjutnya yang poin ke-6.
perpanjangan PK atau perjanjian kerja ini akan dilakukan oleh pemimpinan daerah ya, dengan mengajukan kembali ASN tersebut ke BKN minimal 6 bulan sebelum masa PK berakhir. Nah, atau setelah 4 tahun 6 bulan kita bekerja. Kalau misalkan kontrak kita itu adalah 5 tahun. Nah, pimpinan daerah itu mengajukan kembali draft nama-nama ASN tersebut ke BKN untuk diperlukan kembali SK, yaitu perpanjangan berikutnya. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, kemudian PP Nomor 49 Tahun 2018, kemudian Perpres Nomor 98 Tahun 2020, serta SE Surat Edaran Menpan RB nomor sekian tentang perpanjangan ASN P3K. Nah, selanjutnya untuk poin yang ketujuh, ini adalah kebijakan tunjangan fungsional ada di Perpres Nomor 98 Tahun 2020 dan diberikan untuk daerah-daerah tertentu atau khusus, teman-teman. Kemudian untuk teknis pembayaran disesuaikan dengan kondisi daerahnya masing-masing, yang pada akhirnya nanti itu secara skala nasional gaji yang diterima itu sama ya dengan ketentuan, yaitu yang pertama itu adalah single yaitu 3,2 juta. Kalau misalkan menikah tanpa anak, ini adalah maksudnya menikah belum punya anak ya, ini adalah 3,4 juta. Kemudian menikah dengan satu anak ini adalah 3,6 juta. Kemudian menikah dengan 2 anak ini adalah 3,8 juta. Nah, selanjutnya usulan, ini usulannya yaitu perjanjian kerja bagi ASN P3K sekali saja dengan menetapkan usia pensiun ASN P3K tersebut. Jadi harapannya di poin nomor 8 ini, kalau misalkan kita bisa cerna, ini adalah maksudnya untuk perjanjian kerjanya itu menerima SK-nya itu tidak per 5 tahunan, setahunan atau 2-3 tahunan ya. Maksudnya ini adalah nanti diusulkan yaitu untuk SK ini nanti selama sampai pensiun ya. Kalau misalkan usia saya itu 25, berarti nanti sampai batas 60 ya, kalau misalkan ASN P3K guru, teman-teman. Nah, hal ini nanti akan dibawa dalam rapat Kemenpan RB yang merupakan nanti revisi dari PP nomor 49 tahun 2018. Ini adalah hasil dari pertemuan yang telah dilakukan beberapa waktu lalu, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kita sebagai ASN P3K atau calon P3K, entah itu yang lulus passing grade ataupun juga yang masuk dalam pelamar prioritas 2, 3 serta umum, tentunya merupakan sebuah kabar gembira dan semoga nanti bisa mengarah suatu kebijakan yang lebih baik ya, teman-teman. Nah, demikian informasi ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.